Lu dari sehat-sehat aja, apalagi Tasya nih selain kerja di Trans 7 as a kreatif, aktif banget olahraga kan. Iya. Salah satunya adalah basket. Lu juga kalau nggak salah atlet kan sebenarnya. Bintang tamu menenangkan host. Iya, terbalik dong. Harusnya host menenangkan bintang tamu. Cuman Iya. gua aja yang bisa nangis sambil ketawa. Iya betul. Jadi gini, aku boleh mundur sedikit. Kenapa aku Nggak kemoterapi? bisa. Enggak, maksudnya ceritanya Oke, aja. sorry, ya. Kalau kita mundur Iya, iya, ini iya. jauh Oke, nih, oke. ini jauh Oke. nih. Ya udah opening. Apaan sih? Kok aku? Ayalah dulu. Bunda. Ya nggak bisa. Ayo 2 episode lu udah opening. Ya tapi kan ini baru yang pertama, baru hari pertama kita syuting. Ya nggak usah diomongin harinya. Iya maksudnya. Ya Allah. Jadi nggak bisa, harus dikasih contoh dulu. Jadi suami yang baik tuh jadi pencontoh. Waduh. Udah 2 episode tuh, kurang Tadi contoh apa? tadi nggak kelihatan, Bunda nggak ngeliat. Boleh nggak aku tidak ada di pertengkaran kalian? Iya, maaf. Maafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Assalamualaikum. kita berdua, gua sama Ayu di Kenalpot. Kita kenalan di Kenalpot. Dan sekarang kita Kenalan di. Kenalpot. Semua jargon. Sampai muncrat gua. Aduh, kita hari ini mau kenalan sama Tasya. Ya. Kita mau bawa fun aja lah, bawa senang-senang Betul. aja lah ya. Walaupun yang kita bahas ini sebenarnya mungkin ada dari sebagian kalian mengalami kondisi yang dialami oleh Tasya. Jadi ceritain cara garis besarnya aja. Lu penderita kanker. Iya, aku didiagnosa CA Mamae tahun 2021. Itu kanker apa, Cak? Sah. CA Mamae itu kanker payudara. Oke. Waktu itu diagnosa awalnya itu tumor ganas stadium 3 begitu diambil ininya sampelnya, kemudian dioperasi. Jelaskan di kronologisnya itu udah kanker. Awal mulanya kenapa? Kenapa tiba-tiba Mbak Tasya ngalamin sakit kah atau? Kalau awalnya itu aku rasa benjolan benjolan di payudara, cuman memang tidak mengganggu kali ya. Itu kalau kata dokter bedah awalnya kan. Kalau ke rumah sakit itu pasti ke dokter bedah dulu untuk dapat diagnosa awal lah gitu. Jadi pas pertama pun ke sana, aku tuh keadaannya memang badannya tuh nggak ada gejala apa-apa. Maksudnya Sehat-sehat sehat aja. aja, fine-fine aja, kayak ini kayak benjolan makin ganggu ya gitu. Terus ya udah ke rumah sakit. Benjolan itu berarti udah lama. Ada. Jadi memang udah ada. Aku nggak tahu lama atau gimana nya karena memang nggak terlalu dirasa. Cuman di Oktober itu mulai ganggu gitu, ganggu karena makin besar dan ada benjolan tambahan di kelenjar ketiak. Ada 2 gitu. Lu dari sehat-sehat aja, apalagi Tasya nih selain kerja di Trans 7 as a kreatif, aktif banget olahraga kan. Iya. Salah satunya adalah basket. Lu juga kalau nggak salah atlet kan sebenarnya. Selama perjalanan lu sebagai atlet, Ya, sama sekali nggak merasakan gejala-gejala itu. enggak sih Bang. Sama sekali. Jadi kalau misalnya Dokter bilangnya berarti penyebabnya apa sebenarnya? kalau sampai sekarang dokter juga nggak bisa dijabarkan itu penyebabnya apa. Ya kan lu periksanya di Jakarta bukan di Jabar. Iya betul. Ya, jadi nggak bisa dijabarkan lah. Dijabarkan. Kumaha. Ya. Terus Ya, nggak bisa baik. dijabarkan, nggak bisa dijelaskan. Ya, nggak bisa Intinya dijelaskan. cuma kanker payudara. Kayak kalau even sampai sekarang pun Pola hidup. kalau aku tanya, nggak ngaruh? ya aku tanya maksudnya kayak sebenarnya penyebabnya itu apa? Karena kalau dari histori keluargaku itu almarhumah mami itu meninggalnya karena gula, diabetes. Oke. Jadi kita tuh nggak ada histori cancer. Cancer, ya. Entah nggak ada or memang kita nggak tahu lah ibaratnya gitu. Karena setahu aku dari oma, mami, terus saudari-saudarinya mami tuh gula semua, diabetes lah. Iya. Historinya gitu, bukan cancer. Kayak gitu. Jadi pas tanya dokter juga, udahlah itu mah sesuatu yang nggak usah lu pikirin, anggap aja kayak Tuhan memilih lu untuk ya dianggap kuat, bisa melewati kayak gitu lah bahasanya. Karena kalau mau dicari apa penyebabnya, mau pola hidup mau apa, nggak akan ketemu. Maksudnya nggak bisa ditentuin gitu, kayak makannya atau apa kayak gitu. Jadi kayak arisan aja.
gitu kan. Jadi kayak arisan namanya jatuh Iya. gitu. Karena Gitu. iya bener, kalau misalkan kayak kalau secara track record kesehatan, misalkan mamanya Tasya menderita diabetes, tapi kan katanya silang kan. Diabetes tuh biasanya cross. Cross. Kalau misalkan mamanya yang kena diabetes biasanya Anak laki-laki. Iya, Anak laki-laki, iya. laki-lakinya yang kena gitu. Nah ini sementara di keluarga lu nggak ada sama sekali Nggak ada. yang punya riwayat Cancer. cancer. Tiba-tiba lu mendapatkan Cuma memang kondisi. kalau aku cerita ke adikku yang sekarang tinggal di Ambon itu memang sepupu-sepupu kita jadi jalur saudaranya itu dari oma, persaudaraan oma dan opa lah gitu. Kalau di sebelah gitu misalnya, itu banyak yang cancer memang. Cuman aku maksudnya aku pernah nanya ke dokter juga, emang bisa lompat gitu atau apa, karena kan jalurnya terlalu jauh gitu. Dan dokternya jawab ya nggak tahu gitu. Iya. Kalau mau dicari ujungnya penyebabnya apa mah sampai kapan tahu juga nggak akan ketemu gitu. Kan fokusnya harusnya disembuhin aja udah. Sembuhin ya. Itu aja udah. Pertama kali lu denger diagnosa dokter bahwa lu Si abang mah ini kan katanya nyantai. Katanya nyantai. Ya, ini nyantai. Oke. Apa yang lu rasain, Sa? Yang pertama kali itu bulan Oktober ke dokter bedah. Terus 2021. 2021 Oktober, terus dicek lah, ibaratnya dicek apakah ini benjolannya ini apa gitu. Karena waktu ke dokter bedah pertama kali tuh pas dia lihat physically, kata dia itu mah cuman kayak bakteri atau something lah kayak gitu. Karena memang datang juga tuh nggak ada gejala-gejala lain. cancer. Harusnya kalau kayak modelan aku yang udah waktu itu ada benjolan sekitar 4 cm, terus ada benjolan di ketiak juga di kelenjarnya itu, biasanya itu udah pegel tuh, biasanya sakit atau apa di area punggung belakang gitu misalnya. Tapi Biasanya, ini enggak. Aku kayak misalnya ke rumah sakit itu hari Selasa, hari Minggunya tuh masih basketan gitu, masih biasa-biasa aja. Cuman kayak ini kok makin sakit ya, tiap renggangin tangan gini tuh kok ketarik gitu. Terus kayak makin meruam, akhirnya memberanikan diri untuk ngecek gitu. Biar tahu aja ini benjolan apa sih gitu. Kayak gitu. Nah, seminggu kemudian dari si dokter bedah, dites, dicek, kemudian keluarlah. Terus dokter bedahnya kaget karena kok ini cancer ya gitu. Ini kok tumor, maksudnya ini kok tumor ganas ya gitu. Wah, kamu harus segera dicek karena ini lumayan besar hitungannya. Radius dan segala macamnya. Terus sudah ada penyebaran juga di ketiak gitu. Terus langsung oke. Waktu itu tuh kayak sebenarnya hal pertama yang terlintas di kepalaku saat tumor lah, let's say gitu. Di pikiran aku tuh cuman bukan perkara maksudnya wah ini sakit keras atau enggak, kayak lebih kayak oke, gue sakit keras, ini kayaknya bahaya buat gue. Terus ini nanti kalau harus operasi atau kemo atau apapun, gue biayanya mau gimana, lebih ke situ sih kalau aku gitu. Bukan perkara, karena saat itu di dalam kepalaku tuh lebih kayak even though penyakit ini menyerang gue yakin gue bisa lewatin, karena toh gejalanya pun gue nggak tahu gitu, dan pasti bisa lah. Cuman problemnya adalah ada nggak duitnya buat lewatin semua itu, lebih ke situ. Jadi memang hal pertama yang terlintas di kepalaku yaitu biaya gitu. Jadi yang terpikirkan lu pada saat itu justru. Iya, itu justru. Lu nggak memikirkan worst case skenario dari penyakit lu nya? Belum, waktu itu belum bang. Waktu itu pikiran pertama yang terlintas, oke ini gue harus gimana ya gue dapetin biaya supaya gue bisa berobat, lebih ke situ. Kalaupun nggak di rumah sakit, apalah gitu. Karena saat itu masih seyakin itu kalau bisa memulihkan diri gitu. Cuman memang problemnya antara uang dan waktu, kayak gitulah gitu. Semakin cepat punya duit, oke, kita bisa tanggulangi. Semakin lama, oke ini cancer gue makin menggerogot ya, kayak gitulah. Ya. Tapi sebenarnya kalau secara penanggulangan lo right on time atau mundur? Jatuhnya memang udah telat karena kan aku jatuhnya pas stadium 3B gitu. Nah makanya si dokter onkolognya juga waktu itu kaget gitu, kok lu stadium 3B tapi kok kayaknya santai-santai aja gitu. Karena biasanya itu ada
gejala-gejala yang mengikuti si stadiumnya itu, either takutnya gitu kan ada penyebaran di paru-paru or di tulang belakang or apa gitu, karena stadiumnya memang sudah tinggi gitu. Jadi gini, aku boleh mundur sedikit. Kenapa aku kemoterapi? Nggak, maksudnya ceritanya aja. Kalau kita mundur ini kan jauh nih, ini jauh nih, kan? Ya, jangan netizen jangan pada komen ini ngebahas cancer pada ketawa-ketawa. Iya, biar dibawa Iya, biar ketawa-ketawa santai. aja. dibawa Betul. ketawa-ketawa. Karena kan Tasya juga kebetulan kan memang kreatifnya lapor Pak. Jadi gitu. Jadi ya memang harus dibawa ceria. Oke. Apa? Kalau lu Kesel deh. Kalau lu mau tarik mundur apa? Jadi memang operasi pengangkatan payudara itu 2021. Di waktu operasi pengangkatan itu, nah harusnya setelah operasi itu aku kemoterapi langsung gitu. Yeah. Cuman lagi nggak ada biaya saat itu. Terus telat lah untuk kemoterapi di bulan Juli itu mulai proses. Akhirnya bisa kemoterapi di bulan Desember 2022. Desember itu mulai masuk rumah sakit. Itu keadaannya memang sudah segitunya gitu. Karena kan aku pikir saat habis operasi itu bulan Januari, Februari dan lanjut terus selama tahun 2022 itu aku pikir kehidupan herbal itu bisa mengembalikan dan menguatkan badanku, dan ternyata tidak. Aku tidak cocok dengan itu. Makin jadinya makin menyebar. Jadi tadinya ada di payudara kiri, terus ternyata dia berbentuk luka and then menyebar di kanan. Jadi saat aku mulai kemo di bulan Desember itu, payudara kananku tuh sudah mengeras keras banget, kayak hampir kayak batu lah gitu. Jadi memang si dokternya juga udah kaget dan agak emosi karena kenapa lu baru datang ke gue pas udah keadaan kayak gini. Jadi memang karena ada luka dan segala macam itu yang membuat mau ngapa-ngapain tuh sakit. Udah gitu kondisi badan malnutrisi karena ya itu tadi herbal, karena nggak makan, aku kikis tuh gula apa segala macam ya, jadi makannya cuma jus sayur, buah apa segala macam kayak gitu. Nah itu membuat badanku makin lemah, kansernya makin menggerogot gitulah ibaratnya gitu. Oh berarti lu sempat ngalamin mencoba Alternatif iya memang. Oh oke. Sempat ya jus apa gitu kan, karena sambil nunggu supaya oke, let's say kalau sambil ngumpulin cara biaya gitu untuk lanjutnya kayak gimana nih gitu, kayak gitu sih. Cuman makin drop. Terus memang secara ego aku as manusia gitu yang masih merasa bisa dan kuat, aku tuh menolak dari dalam diriku tuh menolak untuk kemoterapi sebenarnya, karena aku berpikir banyak cerita nih kalau kemoterapi itu udah mahal, belum tentu juga akan berhasil. Sakit pula. Sakit dan akan botak dan akan segala macamnya. Nah, karena aku tinggal sendiri, jadinya kayaknya ini bukan opsi buat gua gitu. Yang ada nih kalau gua berani kemo mati gue kayaknya. Nggak ada yang ngurus gua nih pasti nih. Kayak gitu sih. And then di bulan November, Oktober, jadi teman-temanku itu datanglah, teman-teman komunitas basketku tuh datang, nge-push supaya aku mau kemo. Lebih ke situ. Jadi di saat itu mereka benar-benar kayak, lu udah coba segala cara Tas, kita minta tolong banget sama lu. Jadi mereka tuh kayak memohon banget gitu. Kalau emang lu ada masalah biaya atau kita bisa bantu, tapi please lu tolong ke rumah sakit dan cek. Dan aduh bang. Teman-temanku itu orang baik. So I did all this chemotherapy things is for them gitu. Jadi mereka datang mohon dan please, kita tuh masih pengen basket sama lu. Jadi please lu ke rumah sakit. Kalau nantinya lu nggak mau kemo, it's okay. Yang penting kita tahu keadaan lu tuh kayak gimana, kayak gitulah. Ya udah, karena mereka mohon. Terus aku doa minta Tuhan kasih kekuatan, kayak aku udah lakuin
semua hal untuk kesehatanku, untuk dengan segala kekuatanku untuk mendapatkan satu kesembuhan ibaratnya gitu. Ya. Sekarang aku udah mentok gitu ibaratnya. Let's say karena keadaan waktu itu tuh benar-benar udah nggak bisa. Jadi kalau aku mau ngapa-ngapain tuh benar-benar harus dipapah, nggak bisa jalan jauh, nggak bisa duduk lama, nggak bisa tidur. Momen-momen dimana aku tuh cuman bisa tidur karena kesakitan. Karena saking sakitnya, capek menahan kesakitan, aku tertidur. Gitulah ibaratnya. Oke. Selama aku masih merasakan sakit, aku nggak bisa tidur. Kayak gitu. Jadi memang momen-momen kayak gitu, terus akhirnya diantar ke rumah sakit, puji Tuhan dilancarkan tuh. Jadi kayak ke rumah sakit, terus masuk rumah sakit, terus mulai proses kemo, asuransinya di approve segala macam, itu dalam waktu seminggu. Secepat itu Tuhan buka jalan gitu, set gitu. Ya udah, gimana mau kemo nggak? Ya udah. Toh semuanya udah dibukakan. Ya maksudnya kayak dalam hati aku tuh kayak, nih kan kata lu problemnya budget gitu. Ini kan udah dibukain, ini udah ada jalan, tuh ada dokternya, tuh ada yang mau nemenin, ada yang mau bantuin, kayak gitu. Jadi kayak dibukakan fakta-fakta kayak udah, ya udah lu mau ngapain lagi nih, kan lu tinggal kemo nih. Cuman masih ada perlawanan dalam diri kayak, iya cuman kan kemo nggak semudah itu dong, kan aku sekarang udah lemah. Kalau mulai kemo lagi apa nggak mati nanti habis kemo pertama ya gitu. Ya udah, ini mungkin saatnya lu benar-benar berserah kepada kekuatan Tuhan, bahwa itu momen dimana abang tahu aku tuh sangat let's say keangkuhan manusia tuh segini gitu. Kayak gue bisa, and then di satu momen yang set kayak oke, aku berserah, aku serahkan hidupku kayak gitu. Jadi mulai kemo itu, jadi kalau sebelum kemo itu adalah momen dimana aku as a manusia, aku tuh kayak kesombongan aku as a manusia, itu sebelum kemo tuh menurutku ya. Setelah kemo itu udah gitu dah. Kayak aku tuh selalu membayangkan Tuhan gini, ayo mana Tasya yang kuat tuh, mana gue pengen tahu, kayak gitu. Pengen tahu gue gitu, lu kuatnya sampai mana coba, kayak gitu. Karena kemoterapi itu, bahkan kalau kata teman-temanku yang jagain aku waktu itu, mereka kan lihat kondisi aku yang seconcern itu ya bang. Jadi tanyalah mereka sama dokternya, kira-kira pas aku lagi kena obat bius ya, lagi tertidur gitu lah. Ini si Tasya ini kuat kemoterapinya sampai berapa kali. Terus dokternya ya doa aja gitu, kita selalu pasti berupaya yang terbaik, tergantung si Tasyanya gitu. Itu ngomong di samping kasur. Aku tertidur. Tapi lu nggak denger kan? Enggak, dikasih taunya pas udah beres kemo ke-6. Berarti lu sekarang sudah. Aku udah beres kemo ke-6 bulan Mei, terus lanjutannya adalah kemo hormonal, disuntik 1 bulan sekali selama 2 tahun. Jadi kemo hormonal tuh ada 2 macam, ada yang disuntik, ada yang minum obat. Nah, kalau aku milihnya disuntik karena aku masih sayang ginjalku. Biarlah payudaraku saja yang terkena kanker, tidak usah lagi ginjalku gitu. Tapi lu hebat sih, maksud gua. Enggak bang, yang hebat itu abang, Mbak Ayu dan teman-teman semua yang doain aku. Enggak dong. Iya. Motivasi hidup lu tuh apa sih yang membuat lu sampai bisa lewatin cancer ini gitu? Aku cuma bilang motivasi hidup apa ya? Karena saat aku masuk rumah sakit, di kepalaku tuh cuman hari ini gua makan, hari ini gua kemo, minum obat, jalanin semua treatment dokter, and then tidur. Besok bangun, puji Tuhan. Nggak bangun, puji Tuhan. Udah gitu aja. Kayak gitu bang. Bukti bahwa kekuatan doa itu nyata gitulah ibaratnya. Kayak gitu. Dan aku baru tahu kalau aku punya banyak teman dan saudara. Ya
karena cancer. Jadi kalau mau dibilang apakah lu sesedih itu terkena cancer, aku rasa bahasa yang pas itu adalah aku bersyukur Tuhan Yesus kasih izinkan cancer ini hinggap di hidupku supaya aku tahu cara bersyukur lagi gitu. Kayak gitu sih Bang. Ya, doa orang banyak. Aduh, si ibu. Doa. Ibu host nangis terus. Ucuk. Bintang tamu menenangkan host. Iya, terbalik dong, harusnya host menenangkan bintang tamu. Cuman Iya. Bu Ayu yang bisa nangis sambil ketawa. Iya, betul. Dalam satu waktu. Hebat. Ya udah, kalau nggak bisa terus gimana? Dari awal kita mau bahas Tasya dengan kekuatannya, dengan kehebatannya. Terus aku tetap ketawa. Iya, pasti akan Bapak Ibu. ada. Pembahasan ini pasti akan ada. Kalau kita cuma bahasnya yang ketawa-ketawanya aja, ntar yang di rumah yang nonton ngomongnya gini, itu yakin dia cancer, jangan-jangan settingan gitu loh. Makanya kita harus dengerin. Artinya gini, obrolan nanti yang sedih banget Bunda. ya maksudnya di obrolan kali ini sebenarnya kenapa dari udah lama banget ya saya Iya. semenjak seingat gue pada saat lo didiagnosa terus and then lo menjalani Kemo. segala proses kemo dan segala macam, gue sempat ngomong ke lo bahwa Syah, nanti kalau ada waktu Podcast. ke tempat gue ya, kita ngobrol, kita cerita bagaimana lo ngelewatin semua, karena siapa tahu lo semua nih yang di luar sana siapa tahu mengalami hal yang sama seperti Tasya dan mungkin tidak sekuat Tasya, belum sekuat Tasya, dan butuh motivasi gitu, butuh dorongan dari siapa saja sepertinya gitu. Nah makanya gue bilang tadi kayak lo hebat. Gue kaget ketika lo tiba-tiba masuk kerja. Gue kaget. Tasya Masuk di depan abang dari pagar langsung, Bang! Anak-anak sok kenal gitu. Maksud gue kayak gue kaget dan campur aduk gitu, kaget, seneng. Paham kan kalau abang kaget yang campur aduk kayak Sah! gitu. Kaget campur aduk gitu. Ih, Mbak Ayu lihat dong, aku lagi Gak berekspresi. Gak selesai nih. Gak selesai. Aku gak mau ketawa, tapi Bu Ayu bikin aku ketawa. Gak, maksudnya artinya gua senengnya yes. Dari terakhir gua ke rumah sakit, gua ngeliat lo, dan setelah itu berapa kali kita video call. Ya gua selalu mendoakan yang terbaik buat lo. Di satu sisi juga gua takut gitu, walaupun bukan gua yang mengalami gitu, tapi gua takut gitu, takut aja gitu terjadi apa-apa sama lo gitu. Makanya ketika gua tanya kabar lo, Syah gimana? Udah bang, aman bang. Terus tiba-tiba lu nongol, lu kerja. Awalnya justru kita sebelum ketemu, gue ngeliat di Instastory atau apa gitu, gue liat Tasya udah mulai masuk kerja nih. Apapun itu sih, gue ngerasa bahwa ya lu berarti bisa ngelewatin itu Sya, gitu. Apapun hasilnya nanti ya, we never know gitu. Iya. Kita kan selalu berharap yang terbaik gitu. Tapi dengan lu memasrahkan diri lu, dengan lu kuat, dengan lu survive di fase-fase kehidupan lu yang menurut gue berat gitu. Dan gak semua orang juga kuat. Makanya gue bilang doa penting, doa orang-orang penting. Tapi kalau si yang sakitnya, si penderitanya juga tidak punya kekuatan, punya semangat untuk melawan ya, kayak doa Tidak itu akan juga jadi akan, apa-apa. iya, doa itu akan percuma gitu. Jadi ini kombinasi yang bagus antara doa, semangat, dan kemauan lu untuk sembuh gitu. Ya. Tapi hebat lu masih bener-bener apa? Gue amazed sih, maksudnya dengan
Ya ada beberapa orang yang gua kenal yang mungkin juga sama kuatnya seperti lo, kayak Mbak Nunung ya Iya, kan. Mami Nunung. Dan tapi ada juga beberapa yang akhirnya kalah dengan penyakitnya gitu. Ya kalau ngomongin kayak gitu kan memang itu udah takdir masing-masing ya, takdir hidup, jalan hidup masing-masing juga gitu. Tapi melihat lo pada saat, jujur nih, gue kadang-kadang di lokasi kerja aja gue masih kayak, aduh, are you okay gitu. Lu beneran sudah kuat kerja atau lu memaksakan diri lu untuk daripada gue mikirin penyakit gue, mendingan gue kerja. Karena kadang-kadang masih ada keraguan di gue melihat lu bahwa gue nggak tahu kan kondisi badan lu bisa yang dirasakan. iya, lu bisa lu kadang kan kita sendiri aja kalau misalkan kita tahu kita sakit, tapi kadang-kadang buat pekerjaan, kadang-kadang buat hal-hal penting yang menurut kita penting, kita paksakan untuk tetap sehat gitu. Iya. Nah, to be honest, dari angka 0 sampai 100 sebenarnya yang lu rasain badan lu di angka berapa? Sedang berada di angka berapa sekarang? Aku kalau nggak ada kemoport, hitungannya yang menghalangi aku untuk bergerak dan aktif itu cuma kemoport. Nggak ada kemoport, aku main basket sekarang. Serius boy. Ini yang menghalangi aku adalah cuma kemoport. Karena kan waktu kemarin ingat gue yang kita syuting terus ada set lapangan basket. Iya. Aku main basket. Main dia. Aku main basket. Dan itu momen dimana aku sadar, maksudnya aku nggak sadar, kan di videoin sama Umi, di videoin sama teman, di videoin. Terus yang aku pikir saat aku main itu adalah aku cuma jalan, terus kayak ya syuting ya gitu-gitu aja gitu, nggak yang spektakuler gimana lah gitu. Pas lihat video itu video aku liatin sampai jam 2 pagi, nangis aku karena di situ aku lompat biasa, jogging kecil biasa, which is aku nggak pernah lakuin itu sepanjang setelah kemo ya, maksudnya. Aku ke tempat gym tapi aku nggak pernah tuh yang jogging, karena terakhir jalan aja ngap, lompat apalagi enggak, aku nggak lompat. Syuting apalagi aku nggak boleh, dari dokter nggak boleh karena nanti kemoportnya bermasalah gitu. Bener, pulangnya perih banget. Si koinnya itu nongol dikit gitu, jadi kayak gitu. Karena waktu itu yang pada saat kita video call aja, Mbak Tasya ngomongnya juga kayak narik nafas panjang gitu kan, sesusah itu gitu loh. Iya, saat Apalagi itu. pas gua ke rumah sakit. Oh, bisa ngomong itu bang. Iya. Kayak, maaf ya bang. Gitu. Maaf ya bang. Sebelum kemo, aku berusaha sembuh untuk diriku. I do everything, cause I know I'm going to be healed. Tapi yang aku pikirkan gitu ya aku saat itu. Kemo itu momen dimana ya itu tadi aku berserah. Jadi aku sekarang ini kemo dan sampai saat ini aku bisa beraktivitas. Proses menuju sembuh, amin gitu. Itu adalah untuk ya abang, Bayu, teman-temanku di luar sana yang orang-orang yang benar-benar yang masih pengen aku ada dan bersama-sama dengan mereka kayak gitu sih. So I do everything this right now, it's for them, for you, for your support gitu. It's not for me anymore. Karena nangis lagi nangis terus. Udah jangan nangis mulu. Nah, ini momen yang sangat tepat untuk aku berterima kasih untuk Mbak Ai dan juga abang. Udah jangan gitu. Gitu. I always find a right time to say thank you, and it's not enough, and I think it's the right time. So saya, Tasya, mengucap syukur atas Bang Wendy dan Bu Ayu yang mencurahkan segitu banyak kasih sayang dan perhatian ke aku. Abang, terima kasih karena jujur abang ini someone else yang sebenarnya adalah seorang asing di hidupku. Mbak Ayu juga. Tapi aku nggak tahu mulai kapan abang begitu care. Aku nggak tahu apakah abang itu terlalu kasihan atau apa. Nggak tahu ya, maksudnya. Cuman yang aku lihat adalah at sudden abang itu menutup
sosok seorang abang yang aku tidak miliki selama ini, yaitu abang tutup itu. And I thank you for that, bang. Dan aku tahu abang itu, yang kayak aku bilang, abang itu kayak pohon di pinggir aliran sungai yang bisa memberkati orang banyak gitu ya, Yorobun, ya siapapun mereka, kayak gitu sih bang. Ya. Thank you bang, God bless you too, bye. Semangat. Udah. Nangis terus, bye nangis terus, Enggak lah. kayak gitu bang. Say thank you is not enough jadi. Enggak lah, enggak. So- Enggak. Gue percaya sih sebenarnya, maksud gue mungkin memang apapun yang terjadi sama hidup lu, kebaikan-kebaikan orang-orang di sekitar lu itu menunjukkan seberapa baik lu. Apa yang lu tanam itu yang lu tuai. Gak mungkin kalau misalkan lu tidak se-lovable itu, orang akan segitu cintanya sama lu dan memberikan doa dan support yang luar biasa buat lu gitu. Percaya aja, selama apalagi dalam kondisi tersulit ya Syah. Artinya dalam kondisi tersulit, kalau dalam kondisi bahagia lu bersama-sama lu mendapatkan orang-orang di sekeliling lu bersama lu, itu kayaknya sebuah hal yang wajar lah ya. Tapi kalau pada saat di masa sulit lu, lu bersama orang-orang yang masih berada di samping lu, mendoakan lu, memberikan support terbaik buat lu, ya artinya lu harus bersyukur bahwa lu sudah menjadi orang yang baik. Karena kebaikan lu, entah dalam hal apa, kita juga pasti nggak akan bisa ngejelasin. Tapi kan masing-masing orang punya hati nurani untuk bersikap dan melakukan apapun atas dasar bahwa sesimpel bahwa gue baik sama lu, kayaknya nggak butuh alasan deh. Nggak harus gue jelasin karena lu begini sih, karena lu begini sih, nggak juga gitu. Artinya kebaikan lu yang tanpa lu sadari, yang membawa orang-orang di sekeliling lu baik kepada lu. Ya itu tadi, gue percaya apa yang lu tanam itu yang lu tuai. Bunda mau nanya apa? Bunda gak sanggup nanya. Iya. Nggak ada, aku cuma mau bilang kalau Mbak Tasya itu kuat, karena tidak semua pasti bisa melewati ini ya. Karena pokoknya Mbak Tasya harus semangat terus. Sama udah semangat lah, udah nanti nangis lagi. Kita berdua kayak nunggu gitu. Nangis terus. Nangis terus. Syah, buat orang-orang di luar sana Syah yang punya cerita sama lu, apa yang lu mau sampaikan ke mereka? Buat teman-teman yang merasa ada sesuatu di tubuhnya yang tidak wajar, segala benjolan apapun itu, segera cek dan jangan takut untuk mengecek kesehatan gitu, karena memang orang bijak itu kan harus tahu kondisi badannya, dan saat dia tahu bahwa oh ada something wrong with tubuhnya, ya ke dokter aja, nggak usah takut, karena dokter itu perpanjangan tangan Tuhan, jadi nggak usah takut. Yang pasti usaha dulu lah ya. Ya. Kita memang diajarkan untuk apapun kondisi kita, ya kita usaha dulu, setelah itu baru Itu ya. kita berserah diri atau bertawakal. Jangan takut. Sudah banyak kasus kanker yang disembuhkan. Sembuhkan, Yap. betul. Ya banyak. Itu Banyak. Jadi jangan takut untuk kemoterapi, jangan takut untuk percaya kepada dokter. Aku salah satu bukti tidak gampang percayaan sama orang. Aku sekarang sudah kemo dan dalam proses kesembuhan. So, Amin. Tetap semangat ya. Semangat, dan yang pasti buat orang-orang di sekitarnya juga kalau bisa tetap berikan support terbaik, tetap berikan doa terbaik, tetap berada di posisi terbaik juga untuk menemani, menjadi orang yang ready dalam hal kecil apapun, supaya yang sedang menderita penyakit tidak merasa sendiri. Energi yang ada di sekitarnya juga bisa sampai ke dia dan bisa memberikan semangat, akhirnya bisa melawan penyakit dan end up-nya adalah kesembuhan. Amin. Gitu.
Buat Tasya sekali lagi semangat, terima kasih udah berbagi cerita di Knalpot dan Terima kasih buat kalian Knalpot. semua. Terima kasih udah menyaksikan episode kali ini. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Assalamualaikum. warahmatullahi wabarakatuh.